Oke, langsung kita mulai aja ya tutor untuk PTG-nya. Sebelumnya mohon maaf banget tadi ketunda sekitar 40 menitan. Ada sedikit kendala. Jadi kita hari ini paling defaultnya ya bahas soal UAS ya, UAS tahun lalu. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya soal lain ini bisa kirim ke chat Zoom ini atau ya kirim ke aku aja, terserah. Nanti kalau aku bahas di sini ya. Boleh. Kalau untuk soal diskusi kelompok tiga juga nggak apa-apa. Oke, berarti kita mulai dari soal nomor satu ya. Soal nomor satu dari UAS tahun lalu. Udah bisa. Lu kira bisa belajar gak perlu lah. Yo, belajar langsung dari laptop mending sewa otak aja sekali. Emang besok mau pakai untuk kripto? Oke, jadi kita mulai dari soal nomor satu ya. Jadi nomor satu itu buktikan bahwa pohon itu memiliki paling banyak satu perfect matching. Jadi kita bahas dari perfect matching dulu ya. Jadi kalau untuk perfect matching itu jadi sebenarnya matching matching itu sebenarnya kita nandain sisi dari suatu graf ya. Jadi kalau kita punya graf, kita pengen nandain beberapa sisi, itu kita melakukan matching. Misalnya kalau ada grafnya gini aja. Nah, kalau misalkan kita nandain suatu sisi dari graf ini, misalkan kita tandain ini sama ini, gitu. Nah, itu kita melakukan suatu matching. Jadi kita uh, mengambil beberapa pasang titik ke dalam suatu himpunan. Misalnya ini A, B, C, D, D. Jadi kalau kita ambil himpunan AE, terus CD, nah ini disebut matching. Nah, kalau untuk perfect matching itu sendiri apa? Kalau perfect matchingnya perfect itu dia berarti sisi yang kita tandain itu dia apa ya? Dia tuh berinsiden. Pokoknya semua titik itu ada di himpunan matching yang kita tandain tadi. Jadi kalau misalkan kita bikin graf baru ya. Nah, kalau misalkan kita tandain sisinya itu yang ini,
itu disebut perfect matching. Ya, oke. Jadi kelihatan ya bedanya jadi antara perfect matching sama matching. Jadi kalau matching itu nggak perlu semua titik kena gitu atau berinsiden gitu. Kalau matching ya sembarang ambil sisi aja dari suatu graph. Tapi kalau misalkan perfect matching itu semua titik itu harus kalau dari bahasa PTG itu istilahnya tersaturasi lah. Jadi semua titik itu ada di himpunan matching yang kita punya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia bukan, kalau dia nggak apa, kalau dia semua titik nggak semua titik kena di himpunan itu dia bukan perfect matching. Gitu. Oke, jadi kita kita balik ke soalnya, dibuktikan bahwa pohon memiliki paling banyak perfect matching. Ya, jadi kalau untuk menjawab soal PTG klasik ya sebenarnya kita mulai dari kontradiksi. Jadi kan di sini tuh kalau diubah ke kalimat matematikanya berarti kalau jika kita punya graf pohon, maka dia punya paling banyak satu perfect matching. Berarti kita andaikan mulai dari andaikan graf pohon mempunyai perfect matching lebih dari satu. Jadi andaikan pohon memiliki lebih dari satu perfect matching. Nah, kalau dia punya lebih dari satu perfect matching ya berarti ya pasti dia seenggaknya punya dua kan. Jadi kita ambil dua perfect matching. Perfect matching dari pohon. Misal perfect matchingnya ya namanya M sama M aksen. Misalkan pohonnya namanya T. Jadi andaikan pohon T memiliki lebih dari satu perfect matching. Terus kalau kita tinjau perfect matchingnya itu, misalkan M dan M aksen, gimana jelasin? Oke, tinjau ini. Oke, jadi kita tinjau T yang diinduksi oleh M delta M aksen. Nah, oke, sebelum itu nanti bakal aku jelasin. Jadi M delta M aksen itu maksudnya adalah beda simetri. Maksudnya gimana? Jadi misalkan M itu ada sisinya nih. Misalnya M itu isinya A, B, C, D, E, F gitu ya. Terus M aksen itu misalnya A, B, D, E, sama F, C. Nah, M delta M aksen itu maksudnya adalah M gabung M gabung M aksen, tapi dikurang irisannya. Dikurang irisannya. Ya. Istilahnya tuh kalau bahasa gampangnya tuh dia ngilangin semua sisi yang ada di dua himpunan. Jadi misalkan di M sama M aksen ini kan dia punya sisi AB gitu ya. Dia sama-sama punya sisi AB. Nah, nanti di M delta M aksen itu nanti si sisi AB ini bakal hilang. Jadi isinya itu adalah CD, EF, DE, FC. Gitu. Jadi istilahnya M delta M aksen itu dia ngilangin suatu sisi
ngilangin semua sisi yang ada di kedua himpunan gitu. Jadi kalau ada di satu himpunan tetap masuk ke M delta M max gitu. Nah, kalau misalkan untuk T M delta M max ini T dikurungin sama itu M delta M max itu artinya kita ninjau pohon T tapi di sisinya yang ada di sini aja. Di sini aja. Oke. Jadi sisi yang nggak ada di M delta M max itu nggak kita tinjau. Jadi kita fokusnya di M sama M max aja. Oke. Terus misalkan bingung bahasanya lagi. Bingung bahasanya juga. Oke. Gini. Jadi kan kita tahu bahwa M sama M aksen itu perfect matching. Ya kan? Artinya semua titik di T itu tersaturasi oleh M dan M aksen. Gitu. Jadi setiap titik di T karena M dan M aksen ini adalah perfect matching, maka setiap titiknya itu dia muncul tepat sekali di masing-masing himpunan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil suatu titik, misalnya titik A di sini, titik A ini ya anggota dari titik dari T, maka bakal ada dua kemungkinan. A ini derajatnya bakal 0 atau 2. Tentunya di T ini. Ya biar gampang ini misalkan T aksen gitu. Jadi kalau di T aksen kan kita ninjau sisi yang ada di dalam M sama M aksen aja gitu. Nah, karena A ini bakal muncul tepat sekali di M sama M aksen, berarti kan bakal ada sisi yang menyentuh A di M sama menyentuh A di M aksen gitu. Jadi dua kemungkinannya itu kalau misalkan sisi yang dimaksud itu sama atau sisi yang dimaksud itu beda. Jadi kalau misalkan sisi yang dimaksud itu beda, jadi kalau misalkan AC yang elemen M aksen sama AB elemen M, maka berarti derajatnya bakal 2. Ini DA-nya 2. Tapi kalau misalkan AB itu anggota M dan juga anggota M aksen, berarti kan AB ada di M, AB ada di M aksen. Berarti kalau di beda simetrinya itu bakal hilang. Jadi derajatnya bakal 0 si A ini. Jadi dia di A dia di graf T aksen dia nggak bakal ada sisi yang nyentuh. Di situ aja di titik terisolasi. Bedanya 0. Gitu. Sampai sini ada yang dibingungin dulu nggak? Soalnya abis ini bakal lagi banyak pembahasan. Dasarnya dari sini dulu.
Aman ya, aman ya. Kalau kata Wisam ketik 1 buat aman. Offline tanggal 1. Oke. Yang jawab mana? Yang jawab mana? Oke, aman ya. Jadi bentar. Selanjutnya gimana? Oke. Jadi sebenarnya tujuannya itu kenapa kita kenalin beda simetri sama sisi yang diinduksi beda simetri tadi itu mau buktiin bahwa untuk setiap A elemen T. Jadi untuk setiap titik di VT maka di T aksennya itu derajatnya itu bakal 0. Kenapa kita mau buktiin ini? Karena kalau misalkan kalau semua titik di VT itu derajatnya itu bakal 0 di T aksen tadi, maka berarti semua sisi uh, di perfect matching itu setiap sisinya bakal muncul tepat sekali di M, tepat sekali di M aksen. Artinya apa? Nanti ini bakal menyebabkan bahwa M itu sama dengan M aksen. Nah, di sini kita dapat kontradiksinya. Kenapa dapat kontradiksinya? Karena kita ngambil dua perfect matching yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan kita dapat kesimpulan ini, artinya harusnya M sama dengan M aksen. Padahal kan dia dua perfect matching yang berbeda. Gitu loh. Di arahnya itu kita mau ke situ kontradiksi. Gitu. Nah, terus kalau mau membuktiin itu semua derajatnya itu 0, artinya kita buktiin nggak ada derajat 2. Gitu kan. Bolak-balik aja buktiin. Misalkan, misal ada titik B sehingga derajat B di T aksennya itu sama dengan 2. Kan tadi ya cuma ada dua kemungkinan kan antara derajatnya 0 atau derajatnya 2 gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan ada derajat 2, nih kita tinjau B. Misalkan B terus C nih. Ini yang anggota M, ini salah satunya anggota M aksen. Oke, kita mulai dari sini. Nah, perhatiin bahwa D ini tersaturasi oleh M. Sorry, bukan M aksen. Tersaturasi oleh M, sorry. Jadi si D ini itu kan tersaturasi oleh M. Artinya nanti bakal ada sisi yang menyinggung si D yang bakal ada di M gitu. Berarti nanti ada sisi satu lagi, sisi E, yang mana ini elemen M gitu. Berlaku juga buat C. Karena C ini tersaturasi oleh M aksen. Artinya bakal ada sisi yang menyinggung di C, tapi dia ada di M aksen. Kan kalau BC kan elemen M, berarti kita harusnya pakai sisi yang lain dong. Yuk, kalau pakai sisi yang lain, M aksen gitu. Misalnya ini F, berarti CF ini bakal elemen dari M aksen. Kalau kita lanjutin, pohon itu kan ya berhingga lah ya. Kalau kita lanjutin lama-lama ini bakal membentuk apa? Nanti suatu saat dia bakal membentuk siklus. Ini satu. Suatu saat dia bakal membentuk siklus. V1, V2, V3. Nah ini elemen M, ini elemen M aksen.
Nah, lama-lama dia membentuk siklus. Nah, di sini kita udah dapat kontradiksinya. Kenapa kontradiksi juga? Kontradiksinya di mana? Kontradiksinya karena dia pohon. Salah satu sifat dari pohon apa? Tidak tidak punya siklus. Tapi di sini kalau kita terusin ini kan bakal bentuk siklus. Nah, siklus ini kan tentunya bakal ada di graf T-nya dong atau di pohonnya dong. Nah, berarti kontradiksi. Jadi kesimpulan yang benar itu apa? Artinya tidak ada tidak ada V elemen di T itu sehingga aksen P sama dengan 2. Dari sini berarti apa? Artinya setiap V di VT itu uh, derajatnya itu bakal 0. Jadi bakal 0 di T aksennya. Tapi kalau kalau dia derajatnya 0 artinya apa? Artinya M sama dengan M aksen. Karena untuk setiap E di M itu berlaku E juga anggota M aksen. Harusnya M sama dengan M aksen. Gitu. Nah, ini kontradiksi. Kontradiksi karena M tidak sama dengan M aksen. Jadi kesimpulannya terdapat satu nggak sih, nggak tepat sih, paling banyak terdapat paling banyak bisa ngapus ya bisa bisa sih. Oh ini bisa nih, tadi nggak muncul. Oke, bisa. Dapat paling banyak satu perfect matching di pohon. Kayak gitu. Udah sih palingan. Jadi kalau untuk buktiin soal di PTG kalau misalkan bingung pasti pakai kontradiksi aja. Diubah dulu kalimat di soalnya itu gimana, terus kita buktiin pakai kontradiksi andaikannya itu yang apanya kontraposisinya gitu. Jadi kalau kita pengen buktiin P maka Q, kita mulai dari negasi dari Q gitu. Baru kita buktiin bahwa kesimpulannya itu negasi dari P gitu. Ini inti dari PT gitu satu itu aja, cuman idenya yang susah. Oke, untuk nomor 1 ada yang mau ditanya dulu nggak? Bel, tadi kenapa bisa jadi siklus? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor Ada Kak. apa? Kaca.
Oh, kenapa man? Bel, tadi kenapa bisa jadi siklus? Yang mana? Oh, yang ini ya? Iya. Yang ini. Karena pohonnya itu hingga gitu. Jadi kalau misalkan eh, itu kalau pohonnya hingga sih, tapi bisa jadi pohonnya nggak hingga ya. Cuman kalau misalkan dalam kasus hingga, nanti kan dia bakal kehabisan titik di sini. Ya kan nanti dari C ke D itu kan nambah titik dari F, E gitu kan. Kalau misalkan semua titiknya udah dipakai, semua titik di VT-nya itu udah dipakai, nanti kan ujung-ujungnya bakal kayak gini akhirnya. Jadi mau nggak mau nanti di terakhirnya itu bakal kepaksa gini gitu. Ini nanti menyebabkan bahwa nanti dia kebentuk siklus gitu. Jadi nanti ganti-gantian ini elemen M, ini elemen M aksen, nanti di sini elemen M lagi, seterusnya nanti ganti-gantian. Sampai terakhirnya bakal gini. Kasus terakhirnya bakal kepaksa dia ngebentuk kayak gini karena dia udah kehabisan titik istilahnya di VT-nya. Nah, semua titik di VT itu udah habis. Pas. Gimana kejawab nggak? Oke deh. Thank you, thank you. Oke. Ada lagi? Boleh nanya nggak Kak? Oh, boleh. Itu boleh dilihat lagi siklusnya. Iya, yang ini. Nah, itu kan kita tahunya B itu derajatnya 2. Hmm. Dia sisi-sisinya tersaturasi oleh sama N sama N aksen. Nah, Iya. dari C-nya itu kita dari mana tahu dia juga tersaturasi oleh M aksen gitu. Oh, karena kita ngambilnya perfect matching gitu kan. Jadi pengertian dari perfect matching tadi itu kan semua titik tersaturasi oleh uh, perfect tersaturasi oleh si matching tadi itu kan. Jadi kalau karena kita ngambil M sama M maksudnya ini sama-sama perfect matching, artinya untuk setiap titik di T-nya itu dia pasti tersaturasi oleh dua-duanya gitu. Oh, oke. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi.
Apa? Waduh, nanti dulu ya. Nomor 4, ya nomor 4 emang agak susah. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2 dulu ya. Jadi nomor 2 itu yang A, daftarkan semua pohon non isomorfik. Waduh, kok suka. Oke. Jadi nomor 2, daftarkan semua pohon non isomorfik yang terdefinisi pada 5 titik. Oke. Jadi kita pengen tahu ada berapa pohon yang bisa dibentuk dari hanya 5 titik gitu ya. Jadi yang pertama untuk 2A ya, pohon yang sudah jelas itu yang bisa dibikin dari titik berapapun sebenarnya lintasannya. Jadi lintasan itu kan ya pohonnya. Oke. Jadi ini juga termasuk pohon 5 titik. Jadi yang penting itu pohon itu yang penting dia nggak ada siklus, terus ya terhubung ya jelas hubung, terus kalau butuh sifat yang lebih spesifik lagi, jumlah sisinya itu adalah jumlah titik dikurangi 1 gitu. Jadi kalau dia pohon berarti dia eh, jumlah sisi sama jumlah titiknya itu selisihnya 1 dengan lebih banyak, ya lebih banyak titiknya jelas gitu. Jadi selain ini, apakah kita bisa bikin pohon lagi yang nggak isomorfik dengan ini? Tadi kan kita langsung mulai dari lintasan 5 titik ya. Sekarang coba kita mulai dari lintasan 4 titik. Kan sisa 1 lagi nih yang belum kehubung. Dia cuman boleh, kan kita udah pakai 3 sisi tuh. Berarti kita boleh pakai 1 sisi lagi buat menghubungin si titik yang belum kehubung ini. Nah, tapi kita nggak boleh connect ke sini. Nggak boleh. Apa? Karena nanti bakal isomorfik sama ini. Maksudnya isomorfik itu gimana sih? Jadi kalau dua graf itu dikatakan isomorfik kalau misalkan uh, dia itu salah satu graf itu bisa istilahnya dibentuk sedemikian rupa sehingga dia kebentuk graf yang satunya gitu. Jadi kan kalau graf ini sama graf ini itu kan intinya sama aja. Jadi bisa kita belokin ke sini nih. Jadinya kan graf ini gitu. Nah, graf yang seperti itu disebut isomorfik. Jadi sebenarnya uh, grafnya itu sama, cuman bentuknya itu dibuat beda, dibuat secara visualnya beda. Nah, oke, balik ke tadi, berarti kita nggak boleh ke sini juga nggak boleh. Nah, artinya kita cuma boleh ke sini. Tuh, jadi graf yang kebentuk itu bakal gini. Nah, ini berarti dapat 2 ya. Gitu. Jadi ini juga termasuk pohon karena nggak ada siklus, terus ya terhubung, terus sisinya juga 4, untuk titiknya 5, berarti dia juga pohon. Dan dia nggak isomorfik sama yang sebelumnya. Nah, terus uh, tadi kan udah mulai dari 4 titik ya, sekarang ke 3 titik. Kita ngebentuk pohonnya mulai dari lintasan aja. Jadi setiap pohon itu kan pasti punya lintasan kan ya. Jadi makanya aku mulainya dari lintasan beberapa titik dulu, baru ke bentuk pohon gitu.
Nah, kan dari tiga titik nih. Ini kan yang kedua, yang yang pertama, yang ketiga. Kan ada tiga titik nih. Sekarang ada dua titik yang belum dihubungin, tapi kita punya berapa sih? Punya dua lagi ya? Ya, kita punya dua lagi. Nah, ini kan ada sebenarnya ada tiga kemungkinan ya caranya. Pertama, yang gini. Ini kita connect ke ujung-ujungnya. Nah, tapi ini bakal isomorfik sama satu. Jadi nggak bisa. Untuk yang kedua, ada bisa kita buat ini. Ini sama kita connect ke tengah. Nah, tapi ini bakal isomorfik ke dua. Maksudnya isomorfik ke graf pohon dua. Nah, terus ada satu kemungkinan lagi yang ini. Nah, ini nggak isomorfik ke satu dan nggak isomorfik ke dua. Jadi kita dapat pohon satu lagi. Tuh. Jadi bentuknya begini. Nah, terus kita kan udah dapat tiga pohon. Ya, sebenarnya cuma ada tiga sih. Cuman nah, kita buktiin bahwa yang ini enggak. Jadi kan kita udah mulai dari 5, 4, 3 kan. Sekarang kedua. Ini kan lintasan terkecil ya. Dengan dua titik. Nah, kan kita sisa tiga titik, tapi sisa tiga sisi tuh. Buat menghubungin si titik-titiknya. Tapi gimana pun caranya kita ngehubungin, nanti dia pasti bakal isomorfik ke salah satu dari tiga yang kita udah dapat tadi. Misalnya, ambillah sembarang ini, sama ini. Gitu. Ini kan isomorfik dengan tiga. Ini misalnya ini graf tiga. Tahu coba yang mana lagi? Misalnya ini, 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 terus ini. Ya sama aja ini isomorfik ke dua. Isomorfik dengan dua. Jadi untuk kasus yang keempat ini, gimana pun caranya kita connect titik-titik tadi menggunakan tiga sisi, nanti dia nggak bakal ada pohon yang gak isomorfik ke tiga-tiganya tadi. Jadi nggak bakal ada ini. Kasus ini tidak ada pohon. Jadi ada pohon yang didapat itu cuman ada tiga. Di satunya lintasan, duanya begini, tiganya yang begini. Ini namanya graf graf apa sih, graf bintang ya. Jadi ini itu disebut graf bintang. Jadi ada tiga pohon untuk yang A gitu. Ada tiga pohon non isomorfik ya, non isomorfik yang terdefinisi pada 5 titik. Gitu. Mungkin yang 2A kayak gitu aja. Untuk 2A ada yang ditanyain dulu nggak? Saya 2B panjang.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke 2B aja. Sini deh. Untuk yang 2B, yang 2B itu gimana ya? 2B, graf dual ya? Graf dual, wow, graf dual. Graf dual dari pohon itu. Pohon di 2A. Oke, berarti kita mulai dari graf dual dulu. Graf dual itu apa? Jadi intinya kalau graf dual itu eh, kan kalau di graf itu misalkan graf ini kita tinjau ini itu ada yang namanya titik. Ini kan titik. Ya, ada yang namanya sisi. Nah, kalau di graf dual ada satu lagi yang namanya face. Face itu muka. Ya, ada yang namanya muka. Nih namanya muka. Di muka itu adalah suatu daerah yang terbatas sama titik dan sisinya. Di kan dia si muka ini kan dibatasin oleh 4 sisi kan. Jadi ini disebut muka kalau di graf dual gitu. Nah, nanti di graf dualnya muka itu bakal jadi titik. Istilahnya graf dual itu ya mukanya di muka dari suatu graf itu dijadiin titik gitu. Jadi kan ini ada berapa muka misalnya ini F1 ini dua. Oh, ini mukanya 3 ya. Oh iya, ini ada 3. Jadi kalau untuk graf ini mukanya itu ada 3, gak cuman yang F1 F2 aja. Daerah yang di luar yang nggak terbatas dari graf itu juga dihitung satu muka. Jadi di sini tuh ada 3 muka kalau di graf ini. Nah, berarti kalau kita nggak perlu ngitung manual sih sebenarnya kalau untuk ngitung jumlah muka. Sebenarnya ada rumus apa sih? Euler ya? Ini ada teorema Euler sih. Teorema Euler kan bilang kalau V dikurang E tambah F itu kan sama dengan 2. Di V itu kan jumlah titik, E itu jumlah sisi, F itu jumlah mukanya. Jadi kalau V kan kalau di pohon 5 titik kan berarti V-nya 5 dong. V-nya 5, terus sisinya 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 4. Nah, yang kita cari kan F-nya kan dengan 2. Jadi di sini berarti 1 ditambah F sama dengan 2. F sama dengan 1. Artinya jumlah muka di graf dualnya pohon 5 titik itu cuma ada 1 gitu. Di saya ini graf. Kita ambil ini deh. Ini graf T gitu misalnya. Nanti dual dari T kita gambar di sini. Nah, kan kita ini kan mukanya cuma 1 nih, berarti F1 nih di sini. Nah, dual T itu berarti cuma ada 1 titik karena dual itu kan dia nge-convert muka ke titik gitu kan. Jadi di dualnya itu bakal cuma ada 1 titik yaitu F1 gitu. Nah, sisinya gimana? Jadi kan di sifat graf dual itu ada suatu sifat di graf dual di mana cut edge itu dikonversi jadi loop gitu. Jadi kalau misalkan dia di suatu graf itu ada cut edge-nya, nanti cut edge itu di graf dualnya bakal jadi loop.
gitu. Nah, tapi sifat pohon apa? Sifat pohon itu apa? Yang berhubungan sama cut edge. Setiap sisinya cottage. Ya, jadi tiap sisinya adalah cut edge. Gitu. Jadi bakal ada loop sebanyak sisi dari si dualnya. Gitu. Kan untuk setiap pohon di 2A tadi kan sisinya sama semua kan, 4 semua kan. Jadi berarti bakal ada 4 loop. Tapi titiknya cuma satu. Berarti loopnya bakal di titik itu. Gitu kan. Jadi gambar dualnya bakal gini. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gambar bunga. Di graf dualnya bakal seperti ini. Ini berlaku untuk semua pohon di 2A tadi tuh. Jadi dualnya itu untuk tiga-tiganya itu dualnya sama. Itu satu titik dengan 4 loop. Karena dimensinya ada 4. Udah, jadi graf dualnya sama semua. Itu ini. Iya, buat tiga-tiganya sama. Karena kan, kenapa? Tapi harusnya sama. Sama semua. Karena kan semua pohon di 2A itu kan dia sama-sama punya 4 sisi. Terus sama-sama punya satu muka. Gitu kan? Misal Ya, yang gimana? bentuknya Z. Uh-uh. Z itu kan simetris sama fix sama yang lintasan biasa. Ya, Gimana dua? Karena gue bentuknya jadi kayak ada loop dalam loop gitu. loop dalam loop gimana? Loop dalam loop. Dia nggak matang gitu. Tapi kan ini bakal isomorphic sama yang ini juga. Dual. Iya. Kalau dibentuk sedemikian rupa atau dia direnggangin atau diapain nanti dia bentuknya juga sama kayak dual yang digambar. Iya, nggak bakal ngaruh. Jadi dualnya itu bakal sama gitu untuk setiap grafnya. Di gitu ya untuk setiap pohon di 2A ini dualnya sama-sama ini ya. Jadi kalau misalkan nemunya beda itu berarti nanti graf itu bakal isomorphic sama yang digambar ini. Gitu. Oke, jadi dualnya cuma satu. Oke, jadi untuk 2B gitu aja. Sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk 2B. Sama. Yang itu yang apa? Itu dapat titik bilang kalau dual yang digambar itu benar kalau buat di graf yang satu aja. Tapi buat yang graf 2 sama 3-nya makanya nggak bisa juga. Tapi gue dapet feedbacknya benar. Feedback gue benar. Beda pangkatnya. Wah, iya. Soalnya di ini gue benar. Gue jawabnya gitu juga benar. Harusnya dualnya sama. Oh iya, kita bahas ini dulu deh. Cara convert graf ke graf dual dulu ya. Jadi misalkan graf ini nih, graf yang tadi dicontohin. Kan ada 3 muka ya, di F1, F2, F3 kan. Berarti kan bakal ada 3 titik. Gitu. Nah, cara kita ngehubungin tiap titik ini, misalnya kita tandain F1, F2, F3. Cara kita menghubunginya itu, kalau misalkan suatu dua muka itu dia terkonek sama satu sisi, itu dia pasti
berarti sisi itu bakal di-convert ke sisi yang sama juga gitu, di dualnya. Jadi misalkan eh nih di F1 sama F3 kan di connect sama sisi ini nih. Artinya nanti di dualnya bakal ada bertetangga gini. Karena F1 sama F3 terkonek dengan sisi yang ini. Tapi ini kan juga F3 nih. F3 kan luas tuh. F3 kan pilih sekitar grafnya kan. Nah, ini juga menghubungin F1 sama F3. Berarti dia ada satu lagi. Ini juga menghubungin F1 sama F3. Berarti dia ada 3. Nah, gitu. Jadi kalau di graf dual itu nggak apa-apa ada multisisi gitu untuk dua titik. Jadi itu nggak apa-apa. Terus kalau F1 dan F2 kan dia cuma dihubungin sama garis ini kan. Nah, berarti F1 ke F2 cuma satu, terus F2 ke F3 tuh ada dua. Misalnya. Nanti dia bakal ada dua sisi. Nah, gitu. Jadi graf dualnya bakal begitu. Ini pertama, tinjau ada berapa muka dulu, terus bikin titiknya, terus bikin sisinya berdasarkan uh, hubungan antar dua muka di graf gitu. Jadi untuk bikin graf dual kayak gitu. Kalau dual dijualkan itu nggak bakal jadi awal. Jadi graf awal. Jadi Dual dari graf dual balik lagi ke awal. Itu udah definisi dari graf dual. Oke, nomor 2B aman ya jadi. Ketiga bahasa apa sih? Oh, nomor 3 bahasa apa sih? Nomor 3 bahas. Oh. Oh. Oke. Okay. Nomor 4 dulu ya. Nomor 4 dulu. 3 juga panjang sih. 3, 4, 5 itu susah semua. Iya. Hmm. 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 Kayaknya lebih enak jelasin nomor 4 dulu sih. Kita mulai dari nomor 4 dulu aja deh. Nomor 4. Oke, jadi nomor 4 itu dia pakai graf hasil kali kartesius ya. Jadi untuk n lebih dari 1, definisikan graf berlabel ini. Pn itu P2. Nah, pada gambar 1 diberikan atau G4. Oh, mana gambar G4? Emang ada gambar G4? Oh, ada. Oh, ini. Oh, iya. Jadi ini P4 cross. P4 kali F2 ya. P4 kali P2. Oh, oke. Oke, jadi dia di sini dia pakai graf hasil kali kartesius Pn cos P2 kali P2. P ini ya P ini sebenarnya ini lintasan. Jadi Pn itu adalah lintasan
lintasan dengan banyak titik ya, banyak titik apa banyak sisi, banyak titik ini. P4 tadi, oh iya, berarti banyak titik ya. Jadi PN itu lintasan dengan banyak titiknya N. Gitu. Oke. Terus apa? Misalkan AN adalah banyaknya perfect matching pada GN. Oh, AN itu banyak perfect matching. Buktikan bahwa AN memenuhi hubungan equation ini. Oh, oke. Jadi kita mulai dari definisi hasil kali kartesius dulu ya. Jadi kalau untuk misalkan G4 tadi ya. G4 itu kan P4 kali P2 ya. P4 itu kan berarti ada 4 titik. Terus sama P2. P2 itu kan ada 2 titik. Cross-nya gimana? Sekalinya gimana? Iya. Nah, jelasinnya. Oh, kan gini. Ini kan. Nah, jadi yang dimaksud P4-nya itu ini P4-nya. Nah, P2-nya itu ini. Jadi karena dia lintasan, jadi dia kayak panjang kali lebar aja. Gitu sebenarnya. Hasil kali kartesius. Jadi ada bakal jadi persegi panjang yang dibagi-bagi kayak gini. Itu P4 sama P2. Jadi hasil kali kartesiusnya itu gitu. Dibikin kayak persegi panjang dengan panjangnya P4, lebarnya P2. Jadi definisi dari hasil kali kartesius itu gitu. Nah, terus kita tinjau perfect matching-nya. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi tinjau A1 gitu ya. Di A1 kan banyaknya perfect matching untuk P1 kali P2. P1 kan cuma satu titik ya. Jadinya P1 kali P2 gimana? Gini dong. Ya kan? Ini P1, ini P2. Oke. Kan ini graf G1-nya kan bakal ini. Udah jadi banyaknya perfect matching ya satu. Isinya ini doang. Jadi banyak perfect matching. Matching ada berapa? A1 sama ya isinya cuman sisi ini doang gitu. Di A1-nya sama dengan 1. A1 kan banyaknya perfect matching tadi di G1. Nah, sekarang kita tinjau A2 dulu. Tinjau 2 suku awal deh. P2 kali P2. Kalau P2 kali P2 berarti gambarnya gini. Ini sama ini. Nah, di sini ada 2 jenis perfect matching. Yaitu yang ini. Kita ambil sisi yang ini. Sama yang ini. Nah, tadi perfect matching kan semua titik harus keambil kan. Tapi dia nggak boleh naturasi 2 kali. Itu perfect matching. Jadi makanya yang diambil biru sama merah. Jadi banyaknya perfect matching di G2, yang G2, A2-nya berarti sama dengan 2. Jadi karena ada 2 perfect matching yang mungkin. Gitu. Karena perfect matching di sini maksudnya kayak banyak garis yang bagian dari perfect matching atau banyak cara bikin perfect matching. Banyak cara bikin perfect matching. Jadi ada berapa cara kita bisa bikin perfect matching gitu. AN itu definisinya gitu. Oke. Jadi kita udah
tinjau dua suku awal, itu A1-nya sama 1, A2 sama 2. Nah, sekarang kita tinjau misalkan AN gitu ya. Hmm, kita tinjau GN gitu ya. Di sini nih kali. Terus tinjau GN. Kalau GN berarti gambarnya gimana? Nah, gini deh. Ini kan gini, gini, gini. Seterusnya sampai akhir ini. Misalkan ya namain V1, V2, V3, ini Vn-1, ini Vn. Ya. Yang bawahnya V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen, terus ini Vn-1 aksen, Vn aksen. Nah, kita tinjaunya buat dapat rekursifnya itu dari sisi ininya. Akan ini sisi ya, ada dua kemungkinan. Vn aksen ya. Tinjau Vn aksen. Bakal ada dua kemungkinan. Kok langsung dua kemungkinan? Ntar dulu. Kita ambil perfect matching dulu ya. Ambil suatu perfect matching. Jadi misalkan kita ambil satu perfect matching M. Kalau kita tinjau graf GN, terus kita tinjau sisi yang VN aksen itu, terus kita ambil salah satu perfect matching dari GN, misalnya M, maka bakal ada dua kemungkinan. Yang pertama, VN aksen di sini itu anggota M. Yang kedua, VN aksen bukan anggota M. Jadi cuma ada dua kasus ini. Kalau misalkan VN aksen itu anggota M, jadi misalkan ini kasus pertama, ini kasus kedua. Misalkan kasus pertama yang terjadi, gimana cara fokusnya? Bisa, oh bisa. Oke. Jadi misalkan kita tinjau sisi yang itu ya. Kasus pertama kan berarti ini anggota M. Sisi ini anggota M kan. Nah, karena di dalam perfect matching itu dia nggak boleh sisinya itu titiknya itu disaturasi dua kali. Jadi harusnya yang sisi yang ini karena kan anggota M. Berarti yang ini sama ini itu bukan anggota M. Itu. Nah, karena yang itu bukan anggota M, kan Vn1 sama Vn-1 aksen itu kan harus tersaturasi juga oleh M kan. Karena M tadi perfect matching. Artinya ini pasti elemen M. Mana?
Ya, gitu kan. Bentar. Kalau elemennya, oh sorry. Ini nggak pasti, ini nggak pasti. Ini tidak pasti. Nggak pasti karena bisa jadi yang disaturasi ini. Jadi nggak pasti yang Vn-1 Vn-1 aksen. Nah, sekarang kita tinjaunya apa? Nih, semua ini. Semua ini belum ditandain nih. Semua ini kan belum pasti nih, sisi mana yang masuk M. Gitu kan. Nah, tapi ini graf apa? Ini tuh graf Gn-1. Ya kan? Ini tuh sama aja kayak Pn-1 dikali sama P2. Artinya banyak perfect matching di kasus 1 itu ada berapa? Oh, dijual lagi di ini. Banyak perfect matching pada kasus 1 itu ada berapa? Sebanyak ada berapa perfect matching di yang di graf hijau ini? Ada berapa ya? Kan tadi definisinya banyaknya perfect matching di Gn-1 itu kan An-1 kan? Ya berarti banyaknya perfect matching di kasus 1 ya sesuaiin sama itu aja. Jadi An-1 gitu. Itu untuk kasus 1. Karena kasus 2. Kasus 2 kan berarti Vn aksen itu bukan anggota M. Jadi itu sih 15. Iya. Iya. Bagus. Iya. Oke. Jadi yang ini kan bukan anggota M. Nah, karena ini bukan anggota, kok M aksen sih? Sorry. Karena ini bukan anggota M, VN aksennya bukan anggota M, artinya kan VN sama VN aksen tuh harus tersaturasi oleh M juga. Berarti ini harus anggota M dong. Oke. Jadi kita buat satu lagi deh. Ini Vn-2, ini Vn-2 aksen. Nah, si Vn-1 sama Vn-1 aksen itu sudah tersaturasi. Ya kan? Oleh sisi Vn-1 Vn ini. Artinya semua sisi sisanya itu bakal bukan anggota M. Nah, yang ini. Sisi ini, sama sisi ini. Itu bukan anggota M. Oke, di ini kita tinjau hal yang udah pasti aja dari fakta yang di kasus 2 tadi. Nah, sisanya kan belum pasti kan. Yang Vn-2 aksen kan belum tentu anggota M kan. Bisa jadi yang sisi yang sebelahnya kan. Jadi belum tentu dia yang anggota M gitu. Jadi yang sisanya yang ini itu belum pasti. Yang ini. Iya, ya. Sisanya yang ini belum pasti. Semua ini belum pasti. Jadi ini tuh graf N-2 kan Pn-2 dikali sama P2. Artinya banyaknya perfect matching berapa? Yang N-2 kan. Jadi banyak perfect matching itu bakal ada
AN-2 ya gitu. Jadi sesuai sama binding perfect matching di GN-2. Kan dia kan sebagian dari graf GN tadi itu. Gitu. Nah, udah berarti kan semua kasus sudah terpenuhi kan. Kasus 1, kasus 2 kan. Itu kan udah mencakup semua matching kan. Maksudnya semua perfect matching, sorry. Jadi totalnya ada berapa? Kok ada 2? Satu, total perfect matching-nya ada berapa? Total perfect matching GN, sorry. Sama dengan AN. Kasus 1 kan ada AN-1. Kasus 2 ada AN-2. Udah, saya ini rekursif. Tadi kan dengan kasus awalnya, nilai awalnya kan A1-nya berapa? A1-nya 1, A2-nya 2. Udah. Jadi udah didapat hubungan rekursifnya. Hubungan rekursif itu hasil yang sekarang itu bisa didapat dari hasil yang dulu. Udah deh. Udah didapat rekursif. Oke, untuk nomor berapa? 4. Oke, untuk nomor 4 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Panjang semua nomor 5. Bikin tabelnya panjang. Iya, kopas aja. Apa nih? Boleh banget, Sam. Oke, aman ya. Jadi nomor 4 aman. Nanti nomor berapa nih? Oke. Lanjut nomor berapa ya? 5 apa 3? Oh, ada yang nanya nomor 5. Udah nomor 5 aja deh. Nomor 5 dulu. Lanjut tulis 1. Kita nomor 5 dulu. Ngacak banget bahas. Bahasnya suka-suka. Flexing banget. Campur banget. Siapa tadi? Bukan nih. Bukan gigi. Tapi kalau udah nggak di surga. Nggak tahu kalau Albert tuh. Beli banget. Jadi di mana sih? Di sini. Oke. Nah ini ikut ke kopas udah biarin. Kok nggak bisa digedein? Kok nggak bisa digedein? Kok nggak bisa digedein?
Laptop gua tidak senurut itu. Nah, udah. Oke, jadi ini apa sih nama ininya? Problemnya timetabling ya? Ya, ya penugasan. Ini salah satu aplikasi dari grafik. Jadi sebuah sekolah punya 6 guru, gurunya apa? Terus 9 kelas. Gurunya X, kelasnya Y. Oke. Terus pembelajaran yang harus dilakukan dalam waktu 1 minggu. 1 minggu, 5 hari kerja. Oke. Diberikan pada matriks P ini. Oke. Ada matriksnya. Tidak dikalkulasi dari sini. Oke, ada matriksnya P ini. Terus dia suruh ngapain? Jika G adalah suatu graf bipartit yang menjelaskan pembelajaran dalam tabel, tentukan banyak sisi dan eh, delta G. Oh, derajat derajat terbesar ya. Oke. Oke, jadi diberikan P nih. Kita anggap X dan Y itu adalah titik. Ya nggak sih? Apa ini matriks insidensi? Keterangan yang benar. Oke. Di ini tuh namanya adalah matriks ini matriks adjacency. Nggak muat ketetanggaan. Ketetanggaan. Aku nggak tulis. Ya, jadi ini adalah matriks ketetanggaan, di mana X dan Y-nya ini adalah titik-titik, serta nilai-nilainya ini itu menunjukkan bahwa ada berapa banyak sisi yang menghubungkan antara X1 dengan Y2. Gitu. Jadi matriks ketetanggaannya agak beda dari yang biasa dipelajarin di kelas. Di ini dia boleh ada multi edges, gitu. Ada multi sisi. Gitu. Nah, kalau dari matriks ketanggaan, ya kita uh, disuruh nyari jumlah sisi kan. Ya. Oke, di pertama jumlah sisi dulu ya. Jadi lambat. Jadi lambat. Oke, oke. Di Jadi jumlah sisinya itu masih itu jumlah derajat. Oh, oke. Jadi kan sesuai dengan teorema ya. Jadi jumlah sisi dalam graf itu adalah jumlah dari apa? Derajat. Dari elemen G. Ya, di setengah dari ini. Jadi jumlah sisi itu adalah setengah dari jumlah derajat. Nah, jumlah derajat itu kalau kita ada matriks ketanggaan itu jadi lebih gampang cara nyarinya. Kenapa? Karena ini adalah jumlah elemen-elemen pada jumlah elemen pada tabel. Ya udah, berarti tinggal hitung aja semua apa nilai-nilai pada tabel ini. Yang mana dia dapat bahwa jumlah elemen pada tabel itu, oh ini sama dengan Devi ya. Sorry, ini dikali setengah lagi. Itu dikali setengah lagi. Nah, kalau matriks ketanggaan dijumlahin elemen ini jadinya derajat kan. Jumlah. Wih. Oh iya. Jumlahin semua ya.
Nol sisinya 0,4 sisinya. Tinggal jumlahin semua. Iya, tapi kayaknya bukan bukan jumlah derajat deh ini. Nggak, maksudnya ini nggak sama kayak jumlah derajat. Kalau dibagi dua itu cuma. Enggak. Makanya jumlah derajat itu harus ada yang kehitung 2 kali. Enggak. Berarti ya ralat ya. Ralat. Nah, coret aja. Jadi nggak ada kali setengahnya. Jadi maksudnya tuh gini. Jadi misalkan kita tinjau baris X1 ya. Jadi kalau misalkan ini kita jumlah, misalnya berapa tuh? 4 tambah 2 tambah 5 tambah 1, 12, 18 tambah 4, 22 ya. Nah, dua-dua ini itu bakal jadi derajat dari X1. Gitu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi kalau mau menghitung derajat dari semua titiknya, berarti kita harusnya jumlah elemen pada tabel itu dikali 2 gitu. Jadi simpelnya itu sebenarnya sigma dv itu sebenarnya 2 kali jumlah gitu. Sigma dv itu 2 kali jumlah. Karena kan ada titik yang di baris, ada yang titik yang di kolom kan. Nah, untuk setiap elemen itu kan dia ada di satu baris dan di satu kolom kan. Artinya kalau mau ngitung semua derajatnya, dia kan kehitung 2 kali gitu loh. Jadi sigma dari derajatnya itu kan ya derajatnya dihitung dijumlahin kan. Jadi kalau dihitung dari jumlah elemen pada tabel itu harusnya dikali 2 karena dia hitung 2 kali untuk setiap satu baris dan untuk setiap satu kolom. Nah, maka jumlahnya itu didapat berapa sih? Berapa Sam, hitungin Sam? Total nilai pada tabel 100. Oh, 150. Oke, jadi jumlah di elemennya itu adalah 150 ya. Jadi ya itu bisa dihitung sendiri lah kalau hitungannya benar, harusnya sama. Jadi ini jumlahnya adalah 300. Kok begitu? 300. Ini baru jumlah derajatnya. Tapi kalau EG-nya banyak sisinya, itu artinya kan derajat bagi 2 kan? Iya, oke. Setengah dari sigma dv. Iya, benar kan? Bisa. Oh iya juga ya. Tidak lebih lebih ini. Sudah jadinya 300 bagi 2 berarti kan 150. Oke, jadi jumlah sisinya adalah 150. Gitu ya. Jadi untuk jumlah sisinya. Terus sekarang derajat terbesarnya ya. Derajat terbesarnya ya berarti kita harus tinjau setiap baris dan setiap kolomnya. Jumlahnya berapa? Maksudnya jumlah elemennya berapa? Terus kita cari mana yang terbesar. Ya, ini gue udah nyari. Tadi itu ketemunya A2-nya itu 25. A ininya itu 27, 24, 25, 27 ya. Terus sisanya itu apa? 14, 14, ini 15, ini 17, 17, 17, 18, 18, 17, 17. Oke. 17. Iya, 17. 17. Oke.
Iya, paling banyak ya. Kalau di ini ketika X6. Nah, berarti mana derajat yang paling gede? Ya ini 27 kan. Ya atau yang X3 juga bisa. Tapi yang paling banyak ya 27. Jadi delta G-nya itu adalah max dari eh, jumlah kolom jumlah baris. Oke, jadinya dapat 27 gitu. Jadi untuk delta G-nya itu adalah 27, terus dimensinya adalah 150 gitu. Oke, sebelum masuk ke 5B, ada yang mau ditanya dulu nggak terkait 5A? Sedikit. Hmm. Oke. Lomba bridge dan jangan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang B ya. Yang B nanya apa? Yang B itu jika sekolah ini membuat jadwal 8 periode per hari. 8 periode per hari. Oh, oke. Jadi berapa ruang kelas yang harus dimiliki agar pembelajaran P dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu? Oke, jadi eh, kita di set bahwa 8 satu hari itu 8 periode. Dan dalam satu hari itu ada 8 periode. Nah, terus 1 minggu itu ada berapa hari? Enggak, hari kerjanya 5 hari gitu ya. Berarti 1 minggu itu 1 minggu itu tersedia 40 hari, 40 periode ya. Nah, periode ini satu periode itu 1 kali ngajar. 1 kali belajar. Gitu ya. Jadi kalau 1 minggu 40 periode, terus tapi 1 periode 1 kali belajar. Ini asumsikan kalau ruang kelasnya 1. Kalau misalkan ada n kelas, berarti ada 40 n periode tersedia. Gitu ya. Jadi kan kalau 1 minggu kan ada 40 periode kan.
ada 40 periode belajar gitu ya. Kalau misalkan ada N kelas, berarti kan bakal bisa dibikin N periode N N kali belajar dalam satu periode gitu maksudnya. Jadi kan bakal ada beberapa periode, tepatnya N periode yang barengan. Kalau misalkan ada N kelas gitu. Kalau dia cuma satu kelas kan berarti satu periode ya sekali sekali gantian gitu kan. Kalau misalkan ada kelasnya lebih dari satu, berarti kan ada beberapa periode ngajar yang dimulainya barengan gitu. Jadi bisa dirangkum dari jadi satu periode. Nah, jadi kalau misalkan ada N kelas, berarti ada 40 periode tersedia gitu. Nah, tapi eh, untuk satu sekolah untuk satu sekolah itu perlu berapa periode ngajar? Periode ngajarnya itu didefinisikan dengan sisi kan. Berarti perlu 150 periode. Periode belajar. Apa karena banyak sisi tadi kan di uh, banyak sisi di elemen tadi itu kan 150 ya kan. Oke. Terus berarti kapasitasnya logikanya kan kapasitasnya harus melebihi kebutuhannya ya kan supaya bisa periode belajarnya terlaksana kan. Maka maka 40N kan ini kapasitasnya harus lebih dari 150. Berarti apa? N-nya itu lebih dari 15/4. Ini ya kira-kira enggak kira-kira sih 3,75. Artinya N minimal yang diperlukan adalah N minimalnya ya 4. Kalau misalkan N-nya bilangan bulat. Ya, bilangan bulat sih kan jumlah kelas. N, 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 N minimalnya itu kan 4 gitu. Jadi minimal kelas yang dibutuhkan adalah 4 kelas gitu ya. Gitu. Udah sebenarnya udah kejawab. Jadi minimal kelas yang dibutuhkan itu ada 4 kelas gitu. Jadi eh, logikanya itu kita pengen kapasitasnya itu bisa mencakup seluruh periode ngajar satu sekolahnya itu atau kebutuhannya itu tadi gitu. Kalau ditanya periode, enggak. Kalau yang ditanya periode, hmm, hmm, oh kalau ini MLPS masih dilihat requirement chemistry. Oh, kalau yang ditanya periode ya, kalau ditanya periode dibagi sama ininya. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya periode ya, kalau ditanya periode kan artinya kan asumsinya kan jumlah kelasnya cuma satu, gitu kan. Jadi istilahnya satu periode itu ya satu kali belajar gitu. Maksudnya ada satu kelas yang belajar gitu. Nggak bisa beberapa kelas barengan. Jadi kan eh, tinggal dihitung aja periodenya itu ada total periode itu ada berapa. Terus harinya itu ada berapa gitu. Misalnya nih, misalnya gini. eh, misalnya ada 150 periode ngajar. Periode belajar terus ada berapa 5 hari gitu 5 hari kerja
Kalau misalkan cuma ada satu kelas ya berarti ya setiap hari nggak gini sih kalimat. Jadi harusnya kan supaya muatkan 30 periode kan per hari gitu. Ini logikanya gitu aja. Jadi kan ada 150 periode belajar nih yang pengen kita penuhin dalam waktu 1 minggu gitu misalnya. Kan 1 minggu udah 5 hari kerja. Berarti supaya kebutuhannya itu bisa dipenuhi, ya berarti 1 hari kerja itu mesti ada 30 periode gitu. Supaya terpenuhi 150 periode belajar itu. Gitu. Jadi kalau yang type periode itu dia asumsinya cuma ada satu kelas. Karena dia satu periode cuma bisa satu. Gak dibilangin kan jumlah ruang kelasnya ada berapa. Gitu. Paling gitu sih kalau yang ditanya periode. Sebenarnya sama aja kayak yang kelas. Cuman dia lebih dikit gitu yang diketahui. Batasan kelas atau guru. Nah, kalau batasan kelas atau guru maksudnya gimana? Batasan kelas atau guru. Maksudnya per hari itu satu guru nggak boleh eh, satu guru maksimal berapa kali ngajar gitu ya per harinya. Ya nggak apa-apa itu nggak ngaruh sebenarnya. Karena kan si gurunya ini kan kan maksudnya si gurunya kan nggak ada batasan gitu. Maksudnya cuman ada 4 guru 7 kelas gitu. Ya udah gitu. Sebenarnya dia kalau mau ngajar sehari 30 kali pun nggak masalah kan. Kan karena dia nggak ada apa nggak ada batasan di soalnya. Kecuali kalau ada batasan di soalnya setiap guru maksimal 7 hari, maksimal 7 kali per hari ngajarnya gitu. Kalau ini kan dia nggak ada batasannya. Mau dia ada 10 guru sama 10 kelas pun ya caranya sama aja. Selagi dia nggak setiap gurunya tuh nggak dibatasin. Karena yang ada cuman kebutuhan kebutuhan periode ngajar gurunya. Asumsikan sini nggak ada ham sih sebenarnya. Maksudnya nggak boleh lebih dari 30 kali belajar gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait 5A 5B? Jadi ada yang nanya nih. Sorry. Oke, eh, kalau nggak ada yang tanya, ini berarti kan eh, soal terakhir ya.
kan si soal UAS sisa satu lagi. Terus ini ada yang nanya diskusi soal nomor 3. Kalian mau bahas yang mana deh? Serah sih. Kalau nggak mau bahas soal diskusi 3 ya berarti kita bahas yang nyelesain UAS aja. Jadi yang nomor 3. Yang kelas genap baru aja dirilis sih Kak, kunci jawaban diskusi 3. Oh gitu. Ya, baru banget. Oh baru. Iya. Oh kebetulan banget. Ada Pas telepati. ini Kak. Oke, berarti ya udahlah berarti ada pembahasan nggak usah dibahas berarti. Atau tetap mau dibahas. Terserah sih. Nanti nanti ini juga bakal ada ininya kok, bakal ada solusinya kok. Si UASnya ini kalau nggak dibahas juga. Yang belum ada solusi dua-duanya kan bakal ada. Nanti UAS kan tadi diskusi kelompok 3 udah ada. Nanti ini UAS juga ada. Win-win ini udah win-win solution. Tinggal pilih aja. Apa yang dibilang? Ya, boleh buka. Ya, nanti sini aku nggak kebuka. UAS DBK boleh biar satu tema semua UAS gitu. Oh, jadi mau UAS aja. Oke. Bentar ya. Waduh.